targetnya mereka itu seakan-akan yang penting menang. Apa kata mereka? Mereka yaitu katakan ya dulu nabiha indah hadil kisah. Mereka berdalil dengan kisah Bani Israel dan kisah Abu Waqid al-Laythi itu. Wa ya annahum yaqulun, mereka mengatakan inna Bani Israel lam yakfur. Bani Israel itu tidak kafir. Wa kadzalika alladziina qalu ij'al lana dzata anwat. Dan demikian pula Abu Waqid al-Laythi yang mengatakan buatkan untuk kami dzatu anwat. Mereka tidak kafir. Lam yakfuru. Ini bantah, ini subhat mereka. Tadi para ulama kita mengeluarkan bantahan atau menjelaskan di antaranya kasus Bani Israel dan kasus ini Abu Waqid al-Laythi yang kemudian diingkari keras oleh Nabiullah Musa alaihissalam dan diingkari keras oleh Rasulullah SAW. Mereka berdalil dengan kisah itu. Mereka kan gak kafir. Mereka itu kan gak kafir. Dengan perbuatannya mereka minta ija'al lana ilahan kamalum aliyatun. Ija'al lana dzata anwat kamalum dzatu anwat. Mereka kan tidak kafir. Fal jawab. Bagaimana jawabnya itu? Antakul. Kamu katakan. Inna Bani Israel. Katakan pada mereka itu. Inna Bani Israel. Lam yaf'alu dhalik. Wa kadzalika alladziina sa'alu nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alu kadzalik. Katakan pada mereka itu, sesungguhnya Bani Israel yang mengatakan kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat, ij'al lana ilan kama lahum aliyatun. Mereka ini tidak melakukannya. Mereka baru sebatas minta kepada Nabiullah Musa yang kemudian diingkari Nabiullah Musa dan mereka belum melakukan perbuatan tersebut. Demikian pula Datu Ayy ini, demikian pula Abu Waqid al-Laythi. Mereka juga ketika minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Permintaan ini belum mereka wujudkan, belum dia wujudkan. Baru permintaan kepada Nabi, tanya kepada Nabi. Lalu diingkari oleh Rasulullah SAW. Maka dikatakan oleh beliau, ini wa kadzalika la khilafa fi anna alladziina nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law yuti'uhu wattakhadhu dzata anwat ba'da nahyi lakafaru wa hadza huwal matlub. Beliau mengatakan tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf bahwa Bani Israel mereka itu lam yaf'alu. Mereka ini tidak khilaf bahwa Bani Israel lau fa'alu dzalik, seandainya mereka itu melakukan perbuatan yang dia minta, lakafaru, pasti mereka akan kafir. Para ulama tidak ada khilaf. Seandainya Bani Israel yang minta kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun, ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun. Seandainya Bani Israel yang minta kepada Musa itu kemudian melakukan perbuatan tersebut, setelah diingkari Nabiullah Musa, pasti mereka itu menjadi kafir. Ini ulama ijma'. Ini ulama sepakat. Demikian juga tidak ada khilaf bahwa seandainya Abu Waqid al-Laythi setelah dilarang oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan permintaannya ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat, lalu mereka tetap melakukannya, pasti mereka adalah kafir. Ini yang beliau maksudkan dengan penjelasan Bani Israel dan sahabat Nabi Abu Waqid al-Laythi tersebut. Sehingga mereka itu tidak menjadi kafir, bukan karena mereka itu sudah melakukan dan tidak menjadi kafir, tapi mereka itu sebatas baru minta dan konsultasi kepada Nabi. Lalu Nabiullah Musa bodoh-bodohkan Bani Israel, bal antum qaumun tajahalun. Kalian ini memang kaum yang bodoh. Dan Nabiullah Muhammad SAW juga mengomentari perkataan Abu Waqid al-Laythi, permintaan kami itu seperti permintaan Bani Israel kepada Nabiullah Musa. Artinya perbuatannya sama-sama mirip. Sama-sama yaitu perbuatan yang sama. Perbuatan menjadikan mereka itu musyrik kepada Allah SWT. Seandainya mereka melakukannya, pasti mereka kafir.
Mereka itu baru sebatas tanya, kemudian konsultasi kepada Nabi, tertarik dengan perbuatan orang musyrikin, lalu konsultasi pada Nabi, tanya, minta, kemudian diingkari. Dan mereka kemudian tidak melakukannya. Saatnya mereka melakukannya, pasti akan terjatuh dalam kekafiran. Ini adalah inti daripada jawaban syubhat yang ke-11. Walakin hadhil kisah tufidu. Lalu belum memberikan tambahan para kita. Kisah Bani Israel dan kisah Abu Waqid Al-Laythi ini memberikan beberapa faidah. Faidah yang bisa kita petik. Ini namanya pelajaran tambahan. Beliau membantah syubhat, tapi beliau memberikan memberikan tambahan faidah, memberikan tambahan ilmu. Nabi sering begitu. Nabi ditanya satu masalah, jawabannya itu bukannya satu masalah yang ditanyakan, tapi beliau tambahi lagi yang lainnya. Seperti umpamanya bagian tentang bangkai laut atau bangkai yang di air laut. Nabi jelaskan menjawab itu dengan jawaban airnya itu suci dan bangkainya itu halal. Sehingga ada tambahan jawaban. Ini termasuk kemurahan orang di dalam memberikan jawaban atau memberikan faedah yaitu ilmu. Ini termasuk bagian sifat kedermawanan. Dermawan itu bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan waktu, dan bisa dengan semua yang bisa dia tambahkan, dia lakukan. Dari kisah itu ada tambahan beberapa faedah. Ada faedah yang beliau sampaikan. Satu, annal muslima, bahwasanya seorang muslim, bal alim, bahkan orang yang alim, ini pengikut Nabi Musa, mereka adalah orang yang sudah tahu, faham, orang yang faham tentang agama. Qad yaqa'u fi anwa'i minasyirki la yadri anha. Pertama, terkadang seorang muslim, bahkan boleh jadi ada orang yang mereka sudah dikatakan alim, terkadang terjatuh dalam perbuatan syirik, sedangkan dia tidak tahu. Dan alangkah sangat banyaknya. Kalau di negeri kita ini, berapa banyak orang mereka itu dianggap kiai, dianggap ustadz, dianggap ulama, tapi terjatuh pula dalam perbuatan, praktek-praktek kesyirikan, dan mereka tidak faham. Apalagi dari awal salah kefahaman mereka tentang kalimat la ilaha illallah. Sangat mungkin sekali, dan kenyataannya begitu. Berapa banyak kaum muslimin yang sudah bersyahadat la ilaha illallah, yang mereka terjatuh dalam perbuatan syirik, yang labuan masih banyak, yang sajen masih banyak, yang main dukun masih banyak, yang main jimat masih banyak. Bahkan orang yang dikatakan kiai-kiai, mereka juga melakukan hal yang merupakan untuk kesyirikan. Ini pertama, ini faedah yang pertama. Yang kedua, fatufidu, faedah yang lainnya lagi adalah at-ta'allum wa taharrus wa ma'rifah. Yang ketiga, yang kedua adalah ini wajibnya kita untuk belajar sehingga bisa betul-betul membentengi diri dari terjatuh dalam perbuatan syirik. Ini butuh belajar. Jangan seperti perkataan orang, nggak usah diajari tauhid. Kita ini nggak mungkin syirik. Kita ini nggak mungkin terjatuh dalam perbuatan syirik. Ini namanya kementus kalau orang Jawa bilang itu. Kemaken. Sahabat Nabi itu orang yang dari awal tahu bahasa Arab. Kemudian bersama dengan Rasulullah SAW. Tetapi Nabi mengajarkan tauhid itu 13 tahun di Mekah itu semuanya rata-rata pelajaran akidah tauhid. Belum nanti di Madinah itu juga tidak pernah tauhid dilupakan oleh Nabi. Sehingga 23 tahun itu Nabi tidak pernah lepas mengajarkan tauhid. Bahkan wasiat-wasiat akhir kehidupan beliau adalah berkaitan wasiat tauhid. Masalah kuburan, laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ini adalah wasiat-wasiat tauhid. Sehingga Nabi nggak pernah lepas mengajarkan ini tauhid.
Sehingga kalau orang bilang kita nggak perlu diajari tauhid, kita nggak mungkin musyrik, kita ini sudah apalagi zaman modern. Maka kita sampaikan tadi, pertama manusia itu lahir itu bodoh. Manusia itu lahir bodoh. Huwallazi akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Artinya kalau tidak belajar ya tetap bodoh. Dan kebodohan itu adalah sasaran empuk bagi syaitan, bagi iblis untuk menyesatkan manusia. Yang kedua, ini namanya ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan hanya dengan cara belajar. Coba antum tanya anaknya ustadz, anaknya kiai, anak ulama. Dari kecil walaupun bapaknya ulama, tapi nggak pernah dia belajar Islam, nggak pernah belajar agama. Antum tanya tauhid, makna la ilallah, bakal ngah-ngoh. Bakal ngah-ngoh. Untuk dia nggak mungkin akan bisa menjawab dengan baik. Karena memang ilmu itu harus dengan belajar. Ilmu itu mesti harus dengan ini belajar. Tidak bisa ilmu itu, yaitu hanya ini langsung menggerojok sendiri, bisa. Ilmu itu nggak bisa diwariskan. Beda dengan harta. Kalau harta itu orang bisa jadi miliarder itu sekejap. Tadinya melarat korat-korat, kemudian tahu-tahu dapat harta temuan atau warisan setriliun, diwarisi triliun, langsung gede, sugih melegedu, bisa. Tapi kalau ilmu nggak bisa. Ilmu mesti setetes demi setetes, nggak bisa digerocok langsung sak kendil atau langsung sak sumur, nggak bisa. Mesti dia harus satu demi satu ilmu dia cari, baru dia itu akan bertambah terus begitu ilmu. Sehingga wajibnya kita belajar dalam rangka untuk bisa membentengi diri kita dari perbuatan kesyirikan. Karena orang kebodohan kita adalah celah yang paling rawan untuk disesatkan oleh iblis. Apalagi memang iblis itu dari awal itu sudah pasang pengumuman akan menyesatkan anak Adam. La khuyannahum ajma'in, kata iblis. Ya Allah, benar-benar anak Adam aku akan sesatkan semua tanpa kecuali. Kemudian kata iblis juga, bahwasanya laknudan dalam surat al-mustaqim, benar-benar akan aku halangi manusia dari jalan yang lurus. Sehingga perlu kewaspadaan. Apalagi iblis ini diantaranya dengan cara tipuan, menipu, dan sejarah sudah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana membawa umatnya Nabiullah Nuh itu ditipu, digelembui oleh iblis sehingga sedikit demi sedikit sampai akhirnya terjatuh dalam perbuatan syirik yang murni. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, anna qaulal jahil, sungguhnya perkataan orang yang bodoh, at-tauhidu fahimnahu. Oh, kalau soal tauhid aku sudah faham, kata dia itu. Anna hadza min aktsaril jahli wa makaiti syaitan. Ini adalah termasuk kebodohan yang tersebar luas di tengah-tengah masyarakat kita, dan ini termasuk tipu daya syaitan. Jadi tauhid aku wis mudeng, tauhid wis rasa diajar gimana, saya udah paham. Orang yang sudah merosok tahu, sudah merasa paham tentang tauhid, ini betul-betul kebodohan yang sangat tersebar di tengah-tengah ini masyarakat. Seperti termasuk diantaranya orang para kolektor patung, di rumahnya penuh dengan patung. Ya, dia pergi ke negara mana, bawa patung, ke kampung mana, bawa patung ke rumah dikoleksi. Diingatkan katanya, saya ini nggak mungkin musyrik katanya, nggak mungkin musyrik, nggak mungkin saya nyembah patung-patung ini. Maka kita katakan, ya kalau kita mau jawab kasar-kasaran itu, kamu dengan sahabat utama mana? Lebih baik mana kira-kira itu? Kalau dia mengatakan lebih baik saya, itu namanya bahlul, namanya orang logitoknya. Sehingga dia merasa lebih baik daripada para sahabat. Kalau para sahabat saja yang imannya nggak diragukan, yang imannya itu betul-betul iman yang tingkat tinggi, Nabi katakan kepada Ali bin Abi Thalib, la tada timsalan ila tamastah wala qabran musrifan ila sawaitah. Jangan kamu tinggalkan patung kecuali kamu hancurkan, dan jangan kamu biarkan kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan dengan tanah. Ini para sahabat itu diingatkan keras oleh Nabi supaya menyingkirkan gambar-gambar makhluk hidup, kemudian patung-patung, dalam rangka menjaga tauhid mereka.
kok ini ada orang yang datang belakangan, kumpul kiai juga enggak, kumpul ulama juga enggak, apalagi nabi, kemudian merasa hebat tauhidnya, merasa enggak mungkin terjatuh dalam perbuatan syirik. Ini menunjukkan tentang kebodohan yang sangat keterlaluan. Faedah yang keempat, wa tufitu aidan annal muslima al-mujtahida idza takallama bi kalami kufrin. Sungguhnya seorang muslim mujtahid apabila dia berbicara tentang bikalamin kufrin, perkataan kekafiran, seperti Bani Israil tadi mengucapkan perkataan kekafiran, atau juga Abu Waqid Al-Laitsi juga tadi mengucapkan perkataan kekafiran, wa wala yadri, sedangkan dia tidak tahu. Bani Israil karena nggak tahu, Abu Waqid Al-Laitsi karena nggak tahu. Fanabbaha ala dhalik, lalu diingatkan, Musa mengingatkan Bani Israil. Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, yakni Abu Waqid Al-Laitsi. Diingatkan perkara tersebut, fataba min sa'ati, lalu dia bertaubat, langsung bertaubat kepada Allah SWT. Maka perkataannya itu, annahu la yakfur, dia itu tidak menjadi kafir, karena dia baru dalam taraf permintaan yang belum dia lakukan dan dia kemudian bertaubat kepada Allah SWT. Kama fa'ala Bani Israil, sebagaimana perkataan Bani Israil, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israil, walladzina sa'alu Nabi SAW, dan apa yang diminta oleh Abu Waqid Al-Laitsi kepada Nabi SAW. Ini faedah yang keempat. Jadi seorang mereka mengucapkan kalimat kekafiran atau kalimat kesyirikan karena bodoh, karena nggak tahu, lalu diingatkan, diingkari, kemudian mereka bertaubat kepada Allah, maka perkataannya itu tidak menyebabkan dia menjadi kafir. Yang kelima, wa tufitu aidan, kemudian faedah yang kelima, annahu law lam yakfur fa innahu yughallitu alihi al-kalam taghlidan syadidan. Seandainya mereka ini tidak kafir, fa inna yughallidu alihi al-kalam taghlidan syadidan. Mereka diingkari perkataannya itu dengan pengingkaran yang keras. Sebagaimana Nabi Musa katakan, bal antum qaumun tajhalun. Kalian ini kaum yang bodoh. Permintaan Anda itu kalau diwujudkan menjadi perbuatan syirik, menjadi sebuah kesyirikan, perbuatan syirik. Diingkari dengan keras. Sebagaimana Nabi juga mengingkari dengan keras, inna sunan Allahu Akbar. Nabi katakan Allahu Akbar, inna sunan. Qultum kama qalat Bani Israil, Allahu Akbar. Ini adalah bentuk pengingkaran terhadap permintaan yang menunjukkan tentang kebodohan dia. Permintaan Anda itu adalah tradisinya orang-orang musyrik. Ucapan kalian ini seperti ucapan Bani Israil kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian juga antara faedah lain, ini faedah yang beliau sampaikan sampai di sini. Kalau kita tambah faedah yang lainnya, di antaranya adalah bahwasanya kebiasaan itu masih memiliki dampak. Kebiasaan lama itu masih berdampak ketika dia sudah hijrah. Orang-orang musyrikin, katakanlah umpamanya kita cerita tentang Islam Jawa umpamanya, yang backgroundnya Hindu-Buddha. Begitu masuk Islam, disadatkan masuk Islam, itu tidak langsung bersih kebiasaan lamanya itu. Sehingga kalau dibiarkan, makanya Muslim yang berbudaya syirik, kalau nggak diajari, ya mereka tenggelam terus dalam perbuatan syirik. Karena adat kebiasaannya yang lama itu yang masih mereka hidupkan. Contoh lagi umpamanya para artis yang hijrah. Arti yang hijrah biasanya ngeband, kemudian mereka manggung, kemudian disorai ribuan manusia. Kadang ini masih berbekas atau tampilan-tampilan jahiliyahnya. Begitu hijrah, ya cara berpakaiannya, kemudian juga cara gaya-gayanya, kemudian apalagi kalau kemudian dipromosikan terus, belum sempat belajar, dipromosikan terus, akhirnya malah sibuk ceramah, sibuk diundang-undang, nggak sempat belajar. Akhirnya malah jeglek lagi ke belakang, apalagi ketemu ustadz yang membawakan syubhat musik halal. Boleh, akhirnya kembali juga ini musikan atau jogetan. Ini karena mereka belum sempat memperbaiki diri. Atau asal atau adat yang sudah mereka lakukan sebelumnya itu sangat berdampak.
Itu kadang-kadang sudah hijrah, kemudian ketemu dengan musik di mall atau di mana, kakinya masih goyang-goyang juga, masih juga. Ini termasuk dampak asar kebiasaan sudah mereka miliki bertahun-tahun. Atau larut menikmati apa yang sedang ini mereka dengar dari lingkungannya itu. Kemudian, faedah lain juga, ketika orang setelah bertobat itu, ini mereka yusli, harusnya memperbaiki. Sehingga ketika dia bertobat dari apa yang dia tadi minta, itu kemudian melakukan perbaikan. Ini adalah bentuk ini taubat yang sesungguhnya. Kemudian juga faedahnya itu niat itu tidak merubah, niat itu nggak merubah hukum. Niatnya baik. Ya hukum perbuatannya nggak berubah. Memangnya nyolong duit, ngerampok dalam rangka niatnya bangun pesantren. Berubah nggak? Malingnya itu jadi halal karena niatnya untuk bangun pesantren. Ya nggak berubah. Niat baik itu tidak merubah hukum. Sebagaimana makanya di sebagian masyarakat kita kadang-kadang ada ungkapan sing penting niati. Sing penting niati. Enggak. Ya yang penting niatnya dan coronya benar. Nabi mengingkari sahabat yang sekedar modal niat. Contoh. Ada sahabat yang ketika mereka di hari raya Idul Adha, itu harusnya kalau nyembelih itu setelah sholat. Tapi sahabat ini nyembelihnya sebelum sholat. Niatnya supaya nanti setelah sholat itu segera bisa menikmati hewan korbannya. Nggak lama-lama disembelih, dikuliti, dicacah-cacah, baru dimasak. Salak luwe, suwe. Nah, ini supaya cepat mangan sehingga niatnya bagus. Supaya bisa teman-temannya menikmati segera. Tapi kata Nabi, lahmu kalah musyatin. Daging kambing kamu ini daging kambing biasa, bukan daging korban. Sehingga kalau mau korban ya nyembelih lagi. Sehingga niat ya sekedar niat baik maka tidak kepake. Ibnu Mas'ud mengingkari orang yang mereka berzikir di masjid dengan kerikil-kerikil. Dengan kelompok-kelompok, setiap kelompok ada panglima, ada komandannya yang ngasih apa-apa, tasbihlah 100 kali, takbirlah 100 kali. Datang Ibnu Mas'ud, diingkari perbuatan mereka itu. Lalu jawaban mereka apa? Ya Abu Abdurrahman, wa Ibnu Mas'ud, manuridu ilal khair. Kami ini melakukan seperti ini, tidak ada niat lain kecuali kebaikan. Niatnya baik. Kata Ibnu Mas'ud apa? Kamuridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang mereka itu menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan itu. Kenapa? Salah cara. Salah cara. Sehingga bukan sekedar hanya niatnya baik, tapi harus yaitu caranya juga harus yaitu benar. Ini adalah faedah dari syubhat jawaban atau syubhat dan jawaban tersebut. Ini syubhat yang ke-11. Syubhat yang berikutnya. Syubhat berikutnya. Walil musyrikina syubhatun ukhra. Ketika dia sudah keok dengan jawaban yang tadi itu, mereka masih nridis. Tahu nridis nggak? Nridis. Masih usil, masih punya syubhat lain lagi. Maka memang mereka niatnya itu tidak untuk memahami dengan baik lalu mengikutinya, tapi bagaimana bisa membantah terus. Walil musyrikin syubhatun ukhra. Mereka punya syubhat yang lainnya lagi. Yaqulun, mereka mengatakan, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam angkara ala Usamah qatla man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Nabi SAW mengingkari Usamah yang membunuh orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang ceritanya, Usamah dalam peperangan bersama dengan orang Ansar, orang kafir ini, dia sudah nggak tahu berapa muslim yang dibunuhnya itu. Begitu sudah di depan pedangnya Usamah atau tombaknya Usamah, itu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang Ansar, karena dia sudah mengucapkan kalimat la ilallah, dia berhenti. Dia nggak membunuhnya. Tapi Usamah, pikirannya itu, Allah ini hanya pelindung dari pedangku aja, dari senjataku aja. Maka dibunuh dia. Mati.
Kemudian ketika pulang sampai di Madinah, Nabi sudah dengar cerita itu dan Nabi mengingkari keras kepada Usamah. Ya Usamah, apa yang akan kamu pertanggungjawabkan dengan ucapan dia la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia hanya berlindung dari pedangku atau dari senjataku. Kata Nabi, ya Usamah, apa kamu sudah bedah itu dadanya sehingga kamu tahu dia mengucapkan kalimat itu dalam rangka untuk berlindung dari pedangmu? Diulang-ulang Nabi sampai Usamah itu berangan-angan, seandainya aku belum masuk Islam sebelum ini. Betul-betul pengingkaran Nabi ini sangat nandes bagi Usamah. Sangat bermanfaat bagi Usamah. Sehingga Usamah di zaman peperangan fitnah, perang fitnah itu perang antar muslimin yang tidak jelas yang antara yang membunuh dan yang dibunuh sampai nggak jelas kenapa dia dibunuh, kenapa dia membunuh, perang antar muslimin. Usamah nyingkir. Jangan sampai pedangnya jatuh yang kedua kali membunuh orang yang mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang telah bersyahadat. Dengan syubhat ini, kata dia, yaitu kan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu nggak kafir, karena Nabi mengingkari Usamah, orang yang mengucapkan kalimat Allah lalu dia bunuh. Wa kadzalika qauluhu, demikian pula syubhat yang lainnya yang dia katakan juga sabda Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang yang memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa ahaditsu ukhra, dan hadis-hadis yang lain yang mereka bawakan fil kafi amman qalaha, yang ini harus menahan diri dari orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa muradu haula al-jahla, dan maksudnya orang bodoh ini, kata beliau, ya ini kalau mungkin orang Jawa ya kasar, goblok-goblok kan. Beliau membawa bahasa begitu, dan maksudnya orang yang bodoh tentang kalimat la ilallah ini, anna man qalaha la yukaffar wa la yuqtal walau fa'ala ma fa'al. Maksudnya orang bodoh itu, orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak akan menjadi kafir dan tidak boleh diperangi, dibunuh, apapun yang mereka lakukan. Ini adalah syubhat. Bagaimana seperti tadi? Coba ulangi syubhatnya. Syubhatnya itu tentang kisah Usamah yang membunuh. Ya, intinya bagaimana intinya itu? Intinya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu tidak akan kafir. Iya, tidak akan kafir, nggak boleh diperangi. Ya, sehingga dia intinya itu, kamu Wahabi itu salah. Nabi mengingkari Usamah, Nabi ini memerangi manusia itu sampai dia mengucapkan kalimat Allah. Kalau sudah mengucapkan itu, maka harus menahan diri dan tidak boleh dikafirkan apapun yang mereka lakukan. Intinya begitu. Fayuqalu lihaula, maka perlu dikatakan kepada mereka itu bahwasanya al-musyrikin al-juhal, ini orang-orang yang musyrik, yang bodoh, Abu Jahal dan kawan-kawannya itu, maklumun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalal yahud. Perlu dikatakan pada orang-orang musyrik yang bodoh itu, yang mereka nggak paham tentang kalimat Allah, sampaikan pada mereka itu hal yang telah diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qatalal yahud, memerangi Yahudi. Wasabahum, dan menahan mereka. Wahum yaqulun la ilallah, dan mereka mengucapkan kalimat ilallah. Orang Yahudi itu mengucapkan kalimat la ilallah loh. Mereka pengikut Musa. Pengikut Musa itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka ada orang yang mereka mengucapkan kalimat Allah, tapi mereka mengingkari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafirnya mereka diantaranya adalah mengingkari, mendustakan karena mengingkari kenabian Rasulullah SAW. Wa anna ashab Rasulullah SAW qatalu Bani Hanifah. Ini yang pertama. Jadi Nabi memerangi orang Yahudi. Padahal orang Yahudi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya
orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sangat memungkinkan dengan sebab sebuah perbuatan yang mereka lakukan, lalu mereka diperangi. Ini kasus yang pertama. Yang kedua, bahwa para sahabat Nabi, mereka juga memerangi Bani Hanifah. Bani Hanifah tadi siapa? Bani Hanifah? Ya, orang yang mereka membenarkan kenabian Musailamah al-Kadzdzab. Wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yusalluna wa yad'una al-Islam. Bani Hanifah itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bersaksi Muhammad Rasulullah, dan mereka mengaku Islam. Tetapi mereka diperangi oleh Nabi dan para sahabat dengan sebab apa, ya kawan? Diperangi para sahabat dengan sebab apa? Membenarkan kenabian Musailamah al-Kadzdzab. Artinya melakukan sebuah perbuatan, jenis perbuatan yang menjadikan mereka murtad dari Islam sehingga mereka diperangi. Walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa kadzzalikal ladzina harraqahum Ali ibn Abi Thalib. Demikianlah orang mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa mereka ini? Ya kawan? Ya, orang yang mereka mengatakan Ali adalah Tuhan. Sehingga Ali bakar mereka itu. Mereka juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini beliau bawakan beberapa sejarah tersebut. Ingatlah sejarah Yahudi. Yahudi itu mereka mengucapkan kalimat ya Allah dan mereka diperangi oleh Nabi. Kemudian ingatlah Bani Hanifah. Mereka itu juga bersyahadat ya Allah Muhammad Rasulullah. Bahkan mereka ini salat, mereka ini juga mengaku Islam, tapi mereka diperangi oleh para sahabat Nabi. Karena perbuatan mereka mengakui Musailamah al-Kadzdzab sebagai Nabi. Demikian pula orang yang dibakar oleh Ali. Mereka mengucapkan kalimat ya Allah Muhammad Rasulullah. Mereka juga salat, mereka juga puasa. Tapi mereka dibakar oleh Ali karena mereka yaitu mengakui ketuhanan Ali. Wa haula'il jahalah muqirruna anna man ankara al-ba'tsa ini kuffira wa qutila walau qala la ilaha illallah. Dan mereka itu, orang yang dibakar Ali itu, mereka adalah mereka adalah menetapkan dan orang-orang musyrik itu, orang-orang mereka yaitu mereka orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan syirik itu, orang bodoh tentang kalimat la ilaha illallah itu, mereka menetapkan bahwa barang siapa man angkaral ba'tsa kufira wa qutil. Orang yang mengingkari al-ba'ats, orang mengingkari hari kebangkitan itu dikafirkan dan mereka dibunuh. Walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna man jahada syai'an min arkanil Islam kufira wa qutil. Dan orang yang mengingkari sebagian syarat Islam itu dikafirkan dan diperangi. Walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada far'an minal furu'. Bagaimana kalimat la ilaha illallah menjadi tidak bermanfaat ketika mereka mengingkari sebagian cabang dari cabang-cabang ajaran Islam ini. Wa tanfa'uhu idza jahada tauhid alladhi huwa asluddini rusuli wa rasul. Lalu bagaimana mereka menganggap ini bermanfaatnya kalimat la ilaha illallah jika padahal mereka itu mengingkari tauhid, yang tauhid itu merupakan pokoknya agama para rasul dan merupakan kepalanya atau intisarinya ajaran rasul. Faham nggak jawaban ini? Orang-orang musyrik tadi, pelaku syirik itu membela diri. Kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, maka mereka tidak akan kafir apapun perbuatannya. Kemudian beliau bawakan bukti-bukti, saya jawab dengan bukti-bukti Yahudi, Bani Hanifah, kemudian yang dibakar Ali. Kemudian kondisi orang-orang pelaku syirik tadi juga faham, tahu. Kalau ada orang yang mereka itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian mereka umpamanya mengingkari kewajiban sholat, mereka dikafirkan. Mereka tahu kalau mereka dikafirkan dan mereka diperangi, dibunuh. Beliau tegaskan, sholat ini termasuk bagian furu' cabang daripada ajaran Islam.
Tauhid ini merupakan asal, merupakan pokok daripada ajaran Islam. Bagaimana mereka bisa punya pikiran? Kalau orang mengingkari sholat, mereka itu diperangi, dikafirkan, dan diperangi. Tapi kalau mereka itu, ini sadatnya tidak bermanfaat, la ilaha illallah ini tidak bermanfaat. Tapi kalau ada orang yang mereka itu mengingkari tauhid dengan nyembah kubur dan semisalnya itu, kok sadatnya tetap manfaat? Paham nggak yang beliau maksudnya? Ya, yang penting beliau memberikan jawaban seperti itu. Jadi ya, sehingga harus bagaimana yang cabang itu ditinggalkan, diingkari, dia tahu kalau itu dikafirkan dan diperangi, kok malah kemudian yang pokok ketika mereka melakukan syirik yang merupakan penentangan dari yang pokok agama ini, kok sadatnya malah dianggap tetap bermanfaat bagi mereka. Walakin a'dza'ullah ma fahimu ma'nal ahadits. Tapi memang musuh-musuh Allah ini atau orang yang terjatuh dalam kesyirikan tersebut yang selalu memberikan pembelaan kepada syiriknya sehingga melontarkan syubhat-syubhat terus ini, memang mereka ini nggak faham tentang hadis. Ya, ini Usama. Beliau jelaskan sekarang penjelasan tentang hadis Usama. Fa'amma haditsu Usama. Adapun berkaitan dengan hadis Usama, fa innahu qatala rajulan idda'al Islam bisababin annau dhanna annau madda'al Islam illa khaufan ala damihi wa mali. Adapun hadis Usama, maka sesungguhnya Usama telah membunuh orang yang mengaku dirinya Islam dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi. Dengan sebab annau dhanna annau madal Islam illa khaufan ala dami wa mali. Sedangkan Usama itu membunuhnya dengan alasan apa tadi, ikhwan? Alasannya Usama membunuh dia, alasannya dia pengakuan Islamnya itu hanya karena takut dalam rangka untuk melindungi darahnya dan melindungi hartanya. Ini tafsiran Usama. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu hanya pura-pura, intinya begitu. Supaya hartanya dan darahnya terlindung. Maka Usama nggak peduli, dia langsung dibunuh. Kemudian beliau jelaskan, warrajulu idza adharal islama wajabal kaffu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Seorang itu kalau dia sudah menampakkan keislaman, wajib dia menahan diri. Wajib dia menahan diri. Sampai betul-betul orang yang sudah mengucapkan syahadat, menyatakan keislamannya itu jelas-jelas melakukan perbuatan yang menyelisih Islam, baru ada tindakan berikutnya. Yang disalahkan oleh Nabi berkat Usama, bagaimana ikhwan? Iya, karena Usama itu langsung membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Harusnya bagaimana? Harusnya kalau udah mengucapkan kalimat itu tahan dulu. Tahan dulu. Terus nanti kalau ada jelas dia melakukan perbuatan yaitu kekafiran, maka baru ada tindakan yang dibolehkan syariat. Untuk dibunuh atau bagaimana, itu adalah ada tindakan yang dibolehkan syariat. Jadi kesalahan Usama itu bukan jadi alasan bahwasanya orang kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah apapun perbuatannya kemudian mereka aman. Tidak begitu. Tapi yang disalahkan oleh Nabi kepada Usama itu karena Usama langsung membunuh orang tersebut tanpa ini menahan diri dulu. Harusnya tahan diri dulu, lihat dulu perkembangannya. Kalau ternyata dia itu setelah mengucapkan kalimat Allah itu nggak sholat, mengingkari sholat, nggak mau zakat, nggak mau melaksanakan ajaran Islam, mengingkarinya, baru ada tindakan berikutnya. Jadi disalahkan Nabi letaknya di situ, bukan menjadi alasan untuk membela perbuatan apapun. Kalau sudah mengucapkan kalimat Allah, kita nggak boleh bertindak kepada orang tersebut, bukan begitu. Wa anzalallahu taala fi dzalik. Lalu Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, kalau kalian itu berperang di jalan Allah SWT, fatabayyanu, maka perjelaslah dulu. Fatathabbatu, perjelaslah dulu. Perjelaslah tentang orang yang akan dibunuh itu. Apakah dia muslim atau dia kafir. Kalau dia orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu terlindung harta dan darahnya. Awalnya begitu. Sampai nanti ada, ya ini perbuatan yang menghalalkan darah dia.
maka la yahillu damu imri'in muslimin illa bi'idda thalath. Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali dengan 3 hal. Artinya darah seorang muslim asalnya haram. Tapi ketika dia melakukan perbuatan berikut ini bisa menjadi halal. Orang yang berzina dan dia zina muhsan, orang mereka melakukan pembunuhan kisos, orang yang mereka itu yaitu keluar dari jamaah atau murtad, ini baru akan dia menjadi halal darahnya. Artinya ini sangat artinya itu bahwasanya orang yang sudah mengucapkan kalimat ilallah itu mungkin untuk dilakukan tindakan pembunuhan ketika sudah ini terbukti dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan dia halal darahnya. Tadinya adalah terjaga darahnya itu. Kecuali setelah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan darahnya itu halal. Fal ayatu tadullu. Fal ayatu tadullu. Bahwasanya ayat ini menunjukkan ala annahu yajibul kaffu anhu wa tathabbut. Ayat ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi seorang itu untuk menandiri dan tathabbut, dan dia memperjelas dulu, menandiri dulu, lalu tathabbut, lalu dia lakukan yaitu penelitian. Fa idza tabayyana minhu ba'da dzalik, setelah jelas perkaranya itu ma yukhaliful Islam, dia melakukan perbuatan yang menyelisih Islam, qutila, dia dibunuh. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fatabayyanu, maka perjelaslah. Walau kana la yuqtal idza qalaha lam yakun litathabbut ma'nan. Kalau seandainya sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu kemudian tidak ada tindakan pembunuhan, tidak boleh lagi dibunuh, maka tidak ada gunanya Allah mengatakan fatabayyanu. Tidak ada gunanya tatsabbut. Perintah untuk fatabayyanu, perjelaslah, tatsabbutlah, itu dalam rangka kalau dia melakukan perbuatan, ternyata melakukan perbuatan tindakan yang menyelisih kalimat la ilaha illallah, maka dia bisa dibunuh. Ini maksudnya begitu. Faham ikhwan sampai sini? Kemudian wa kadzalikal haditsul ukhra. Demikian pula hadits yang lainnya, wa amsaluhu, dan yang semisalnya. Maknahu ma dzakarnahu anna man atharat tauhid wal islam wajabal kaffu anhu. Sesungguhnya orang yang mereka itu telah menampakkan tauhid dan Islam, wajib kita untuk menandiri dari orang tersebut ila ayatabayyana minhu ma yunaqidhu dzalik, sampai jelas dia melakukan perbuatan yang membatalkan keislamannya itu. Wa dalilu ala hadza, dan dalilnya yang seperti ini adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi mengatakan, aqatal taubat dama qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuh orang setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Wa qala, dan Nabi mengatakan, wa umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, aku diperintahkan oleh Allah, aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia sampai dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga di sini kita mendapatkan beberapa penjelasan dari beliau sampai sini, bahwasanya tidaklah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu kemudian terjaga selamanya. Kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu saat itu terjaga. Tetapi setelah mengucapkan itu ternyata dia terjatuh di dalam kekafiran atau dalam perbuatan yang menjadikan dia murtad, maka ada tindakan yang membolehkan dia untuk dilakukan pembunuhan. Intinya kalimat la ilaha itu bisa batal, bisa rusak dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang mereka lakukan. Sampai sini ikhwan, kita cukup sekian dulu. Semoga manfaat, insyaallah. Kita lanjutkan bahasan berikutnya. Kita minta maaf, kita nggak ada tanya jawab dulu. Kita cukupkan sampai sini dulu. Semoga manfaat. Mau ada perlu kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.